Baik, dulu semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, saya mendoakan semoga semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, terlebih lagi selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sedulur. Untuk video kali ini, saya ingin membahas tentang awal mula kehidupan. Terciptanya semesta, terciptanya kehidupan, ini banyak teori. Satu, teori dari agama. Yang kedua, dari sains. Yang ketiga, dari peninggalan leluhur kita. Kalau teori dari agama menjelaskan bahwa Allah atau Tuhan menciptakan bumi beserta isinya, baik itu binatang, tumbuhan, dan manusia. Manusia sendiri sebagai ciptaan yang paling sempurna untuk memelihara, melestarikan, merawat, dan menggunakan yang ada di alam ini atau di bumi ini dengan bijaksana sehingga semuanya menjadi baik. Itu teori dari agama. Kemudian, jika teori dari Big Bang atau sains, sains itu menjelaskan bahwa alam semesta ini terjadi karena ledakan. Proses material yang besar meledak hingga menjadi alam semesta ini, menjadi galaksi, planet. Nah, sebagian yang ada udaranya itu bisa ditinggali. Nah, kenapa yang ada udaranya bisa ditinggali? Itu juga menganut teori Big Bang. Tapi Big Bang di sini adalah mikro Big Bang. Yang berawal dari partikel yang paling kecil adalah elektron, itu yang bersifat negatif, dan proton bersifat positif. Mereka bergerak secara liar, sehingga pada saatnya mereka bertumbukan. Ketika bertumbukan, itu menghasilkan kilatan-kilatan cahaya. Nah, dari situ, elektron dan proton yang bersesuaian atau dengan medan magnet yang serupa, karena medan magnet itu adalah hasil dari pergerakan ya. Kalau ada pergerakan, itu artinya ada medan magnet. Nah, kalau medan magnetnya bersesuaian, maka akan menjadi satu. Tapi ketika tidak sesuai, akan pecah, hablur, membentuk elektron dan proton lagi. Nah, yang menjadi satu ini menjadi digabungkan dalam sebuah wadah disebut neutron. Neutron itu menjadi nol, atau bukan negatif, bukan positif, tapi netral. Nah, dalam neutron ini pun bergerak bebas sama dengan elektron dan proton tadi, karena ada energi magnet. Ada medan magnet bergerak sama, ketika dia sesuai nanti akan bergabung, kalau tidak akan pecah. Nah, yang bergabung tadi dari neutron menjadi atom. Nah, atom ini disebut partikel paling kecil di dalam sel. Atom ini isinya beratus-ratus neutron, bahkan berjuta-juta neutron.
Nah, dari sini, dari atom ini bergerak membentuk sel. Sel pun demikian, bergerak membentuk jaringan. Jaringan bergerak membentuk organ. Organ bergerak membentuk fisik. Fisik itu nanti bisa berupa manusia, bisa berupa binatang, bisa berupa tumbuhan. Jadi teorinya karena ledakan. Meledak, ada yang menjadi satu, ada yang berhamburan. Kalau yang menjadi satu nanti menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, begitulah teori bentukan alam semesta lewat teori Big Bang. Nah, dalam tubuh manusia pun selalu ada ledakan, jadi perubahan terus. Mereka bergerak terus. Bumi ini pun bergerak terus, berputar terus. Nah, dari situ kita melihat bahwa di alam semesta ini adalah tadinya gelap, ternyata ada partikel yang paling kecil. Itu membentuk menjadi besar dan bisa dipandang setelah menjadi fisik, bisa dipandang oleh panca indera kita. Nah, itu teori kehidupan melalui teori Big Bang. Kemudian, kalau dari leluhur, itu menganut hasta brata, yaitu unsur alam. Unsur alam itu apa saja? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada udara atau angin, ada air, ada api, ada tanah. Ya. Dengan bergerak itu, mereka bergerak stabil, maka akan terjadi kilatan cahaya. Yang itu disebut Sangyang Nur Cahyo. Nah, dari Sangyang Nur Cahyo ini akan bertemu dengan hawa atau ruang hampa. Dari situlah terbentuk kehidupan. Makanya, kalau leluhur kita dulu selalu menyebut Bopo Angkoso Ibu Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Karena bumi ini bersifat ibu, wanita, penyabar, pemelihara. Sedangkan Bopo Angkoso ini bersifat mengayomi. Dengan luasnya mengayomi Bumi Pertiwi. Nah, dari Bopo Angkoso ini timbul kilatan cahaya atau nur cahaya masuk ke dalam bumi. Ruang hampa yang digambarkan seperti itu. Itu semua hanya filosofi sebetulnya. Hanya sanepan. Sanepannya lagi apa? Sangyang Nur Cahyo itu masuk ke dalam cupu manik Astagina. Yang bentuknya kecil, cupu itu kecil, Sangyang Nur Cahyo itu masuk ke situ. Kemudian bercampur dengan Tirta Kamandanu. Dalam cupu itu sudah ada Tirta Kamandanunya. Lalu Sangyang Nur Cahyo masuk ke situ. Itu disebut air keabadian. Bagi masyarakat Jawa, percaya akan hal itu. Nah, ketika air ini tumpah ke dalam ruang hampa, akan timbul ledakan dan membuat sel atau kehidupan. Makanya itu menjadi proses sebuah kelahiran. Nah, kalau itu leluhur kita mempercayai itu.
Lalu seperti yang saya bilang tadi, bahwa semua itu sanepan, sanepo. Kita harus membuka dan kita harus mencari. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Cupu Manik Astagina itu adalah lambang dari penis atau alat kelamin pria. Sedangkan bumi pertiwi atau ruang hampa itu adalah rahim dari seorang wanita. Maka dari itu, leluhur kita selalu menggambarkan dengan lingga dan yoni. Lingga itu bentuknya seperti penis. Nah, yoni itu sebagai tempat penis. Jadi itu bukan jorok, itu bukan porno. Leluhur kita sudah jauh berpikirnya ke sana. Dan percaya bahwa ketika seseorang itu diuraikan menjadi satu persatu sampai partikel yang paling kecil, artinya akan apa? Menemui apa? Gelap, kosong, hampa. Sehingga percaya bahwa yang kosong itu ada isinya, yang isi itu sebenarnya kosong. Nah, Sang Yang Nur Cahya itu dipercaya sebagai cahaya ilahi yang masuk ke dalam Cupu Manik Astagina tadi menjadi sukma. Nah, kita tahu sel sperma yang masuk ke dalam rahim tadi itu berjuta-juta sel, tapi yang menjadi hanya satu. Artinya sesuai dengan teori Big Bang tadi, bahwa elektron dan neutron akan bertabrakan. Kalau yang bersesuaian akan menjadi satu, kalau yang tidak akan melebur. Sama, sel sperma yang menjadi satu akan menjadi wujud kehidupan. Nah, dari kehidupan yang awal tadi bertumbuh karena apa? Di awal kita percaya bahwa selalu ada pergerakan. Nah, bergerak sehingga masuklah udara dari ibu melalui plasenta. Kemudian cairan darah yang ada di ibu lalu membentuk kawah, melindungi si jabang bayi sampai dia lahir. Nah, ketika ada udara yang masuk ini udara ini makanya disebut nyawa. Nyowo, howo. Nah, ketika masuk, itulah terjadi kehidupan di situ. Kehidupan itu sudah sempurna dan berbentuk. Sampai lahir dan besar. Itu leluhur mempercayai seperti itu. Makanya leluhur itu sudah jauh lebih berkembang pemikirannya. Karena leluhur sangat kuat secara spiritual kuat. Sehingga spiritual itu bisa sebagai jalan untuk menembus ruang dan waktu. Bahkan keluar angkasa. Bahkan yang tidak kita ketahui pun bisa kita ketahui. Karena kalau kita melatih spiritual, itu kecerdasan kita menjadi meningkat, tidak dibatasi oleh pikiran. Pikiran ini dibatasi oleh apa yang nyata, apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh panca indera. Sedangkan kalau spiritual tidak ada batasan. Sehingga pikiran itu menjadi satu dengan mental, dengan kata hati, itu akan menemukan kecerdasan baru. Menjadi kecerdasan intelektual. Itulah yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita.
Makanya dari itu, Asia Timur ini terkenal oleh spiritualnya. Bangsa Asia itu terkenal oleh spiritualnya. Sedangkan bangsa Barat itu terkenal oleh sainsnya. Kalau tidak ada penemuan yang nyata, bergantung pada panca indera mereka, maka dari itu ditentang. Artinya salah. Padahal kita ketahui bahwa penemu-penemu besar seperti Albert Einstein dan teman-temannya itu menemukan dengan jalan spiritual, bukan dengan jalan sains. Dan di Jawa khususnya atau di Nusantara sepenuhnya itu percaya bahwa ada kitab teles dan kitab garing. Kitab teles itu kitab yang kita amati dari alam semesta. Pergerakan alam semesta ini kita amati terus. Sehingga pikiran kita, otak kita bisa berfungsi dan bekerja terus semaksimal mungkin. Sedangkan kalau kitab garing itu ya adalah kitab yang terbaca atau dari kertas itu. Nah, itu yang menutup perkembangan spiritual. Karena kitab garing itu disusun oleh manusia. Makanya para leluhur kita dulu tidak membuat kitab garing agar anak cucunya berkembang mengikuti keselarasan alam. Karena yang selaras dengan alam itulah yang selalu hidup dan berjalan, bukan kita menentang. Kalau kita menentang dengan alam, silahkan dibuktikan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan saya membuat konten spiritual, kehidupan, dari olah nafas, dan segala itu memang sudah saya step by step kan, saya urutkan supaya tidak nanti lompat malah penjenengan semua bingung. Makanya saya urutkan dari awal sampai stepnya apa, 1, 2, 3, dan nanti ke depan pasti akan sampai untuk spiritualnya. Baik, itu teori kehidupan menurut Big Bang, keilmuan atau sains, dan menurut leluhur-leluhur kita. Sesuai deh. Sains teori Big Bang itu ditemukan tahun 1900. Kemudian diperbarui lagi 1923 oleh Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Dikuatkan lagi. Sedangkan nenek moyang kita, leluhur kita sudah mengetahui itu sebelum Masehi. Lalu kenapa kita mau hanya dikotak-kotakan? Mau digiring ke sana ke sini oleh orang? Bukan. Zaman sekarang bukan seperti itu. Makanya ayo kita latih spiritual kita biar kita berkembang. Spiritual itu untuk pengembangan mental penjenengan, pribadi penjenengan menjadi seseorang yang benar-benar menemukan jati diri. Jangan lupakan tinggalan-tinggalan leluhur itu lebih istimewa. Sebanyak apapun kekuatan yang akan menghancurkannya, tidak akan bisa. Karena memang sudah bertahan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Ingat, kita punya sangiran.
fosil manusia purba pertama, kemudian punya lereng Gunung Wilis, penemuan terbaru lagi Mojokertonensis. Artinya di Nusantara ini sangat maju peradabannya, perkembangannya pada saat itu. Jadi kita jangan berjalan mundur. Kita sebagai anak cucu jangan berjalan mundur. Yuk kita bangkit. Kita kembalikan jiwa-jiwa spiritual kita. Kita selaraskan dengan alam. Baik teman-teman, baik sedulurku semua, selalu saya sampaikan bahwa saya banyak kekurangan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan selalu saya minta dukungannya. Yang berkenan mendukung, monggo silahkan, kita bisa berinteraksi di komen atau lihat link deskripsi, kita bisa ngobrol lewat WA, 24 jam penuh saya buka. Tetap dukung terus channel ini untuk berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.